dia, dua anak buah Sarwo Edi Wibowo di RPKAD yang paling sukses karirnya di TNI. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kesatuan Pasukan Khusus Angkatan Darat yang kini bernama Kopassus. Ya, saat Kopassus masih bernama RPKAD, Sarwo Edi Wibowo terakhir dia pensiun dengan pangkat Letjen lalu dinaikkan jadi Jenderal Bintang 4 secara kehormatan. Pernah jadi Komandan RPKAD. Komandan RPKAD kalau sekarang adalah Danjen Kopassus. Ketika itu Sarwo Edi Wibowo menyandang pangkat kolonel. Nah, saat Sarwo Edi Wibowo jadi komandan RPKAD, pasukan Komando Baret Merah ini jadi tulang punggung dalam operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada awal Oktober tahun 1965. Lalu siapa dua anak buah Sarwo Edi Wibowo di RPKAD yang paling sukses karirnya di TNI? Dua anak buah Sarwo Edi Wibowo di RPKAD yang karirnya paling sukses di TNI itu adalah Edi Sudrajat dan Faisal Tanjung. Keduanya sukses sampai puncak karir yang paling diidamkan oleh semua prajurit TNI, yakni menjadi Panglima TNI atau jadi orang nomor 1 di Tentara Nasional Indonesia. Edi Sudrajat, ketika peristiwa gerakan 30 September ketika itu sedang ditugaskan memimpin satu kompi pasukan RPKAD di Irian Barat atau sekarang Papua. Lalu, kemudian ditarik oleh Sarwo Edi ke Jakarta untuk kemudian ikut terlibat dalam operasi penumpasan gerakan 30 September. Sementara Faisal Tanjung, saat G30 SPKI meletus sedang ada di Cijantung, markas RPKAD atau Kopassus sekarang. Ketika itu, Faisal Tanjung dan pasukan Baret Merah yang dipimpinnya akan diterjunkan ke perbatasan Malaysia dalam rangka konfrontasi dengan negeri jiran tersebut. Tapi penerjunan ke perbatasan Malaysia batal karena keburu meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Kompi pasukan RPKAD yang dipimpin Faisal Tanjung atau dikenal dengan Kompi Tanjung untuk kemudian terlibat dalam operasi penumpasan G30 SPKI yang dipimpin langsung oleh Sarwo Edi Wibowo. Kompi Tanjung adalah pasukan yang dikerahkan Sarwo Edi merebut gedung RRI. Ketika itu, Faisal Tanjung sebagai komandan kompi mengerahkan satu peleton pasukannya yang dipimpin Letda Sintong Panjaitan merebut gedung RRI dari tangan pemberontak. Lalu, Kompi Tanjung juga ikut dalam operasi penyerbuan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Kompi Tanjung juga ikut dalam operasi pencarian jenazah para jenderal yang diculik komplotan gerakan 30 September di Lubang Buaya. Kemudian terlibat dalam operasi pembersihan pendukung G30 SPKI di Jawa Tengah. Faisal Tanjung pula yang memimpin pasukan RPKAD menyerbu ke Padepokan Mbah Suro di Jateng. Berikut ini adalah profil singkat dari Edi Sudrajat dan Faisal Tanjung, dua anak buah Sarwo Edi Wibowo di RPKAD yang karirnya paling sukses di TNI. Edi Sudrajat lahir di Jambi, Sumatera pada tanggal 22 April tahun 1938. Edi Sudrajat merupakan abiturien atau lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, Angkatan Pertama. Ia lulus dari AMN pada tahun 1960. Edi Sudrajat menjadi lulusan terbaik AMN di angkatannya. Sebagai lulusan terbaik ia berhak atas penghargaan Garuda Yaksa. Sekarang penghargaan bagi lulusan terbaik Akademi Militer adalah Adi Makayasa. Lulus dari AMN, Edi Sudrajat langsung ditugaskan di Batalion Infanteri 515 sebagai komandan peleton. Batalion Infanteri 515 adalah kesatuan pasukan yang berkedudukan di Tanggul, Jember. Edi Sudrajat menjadi komandan peleton di Yonif 515 selama 2 tahun, yakni dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1962. Setelah itu Edi Sudrajat menjadi komandan kompi instruktur AMN yang dijabatnya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1965. Baru setelah itu, usai mengikuti pendidikan komando, Edi Sudrajat bertugas di Kesatuan Baret Merah yang ketika itu masih bernama RPKAD. Di RPKAD, jabatan pertama yang dipegang Edi Sudrajat adalah sebagai Komandan Kompi atau Danki Yon 1 RPKAD. Edi menjadi Danki di Yon 1 RPKAD dari tahun 1965 sampai tahun 1966. Nah, ketika jadi Danki Yon 1 RPKAD, Edi dan pasukannya dikirim ke Irian Barat untuk memadamkan pemberontakan di Kepala Burung Irian Barat atau Papua sekarang.
Selanjutnya ditarik oleh Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo ke Jakarta untuk ikut terlibat dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Setelah jadi Danki Yon 1 RPKAD, Edi Sudrajat kemudian dipromosikan menjadi Pasi 2 Yon 1 RPKAD. Selanjutnya dimutasi menjadi Danki Mayon 1 RPKAD pada tahun 1966. Edi menjadi Danki Mayon 1 RPKAD sampai tahun 1968. Kemudian dapat promosi jabatan menjadi Wadan Grup 1 Puspasus. Edi memegang jabatan Wadan Grup 1 Puspasus sampai tahun 1971. Puspasus adalah nama baru dari Korps Baret Merah yang sebelumnya menyandang nama RPKAD. Lalu, menjadi Wakil Asisten 1 Kopasanda. Kopasanda adalah nama lama Kopassus. Edi memegang jabatan Wakil Asisten 1 Kopasanda sampai tahun 1973. Kemudian dari tahun 1973 sampai dengan 1975 dipercaya menjadi Dan Grup 4 Kopasanda. Selanjutnya diangkat menjadi Dan Pusdikif pada tahun 1975. Selesai bertugas sebagai Dan Pusdikif pada tahun 1980. Edi ditugaskan ke Kostrad, jabatan Pangkopur Linut 1 Kostrad dipercayakan kepadanya. Edi jadi Pangkopur Linut 1 Kostrad sampai tahun 1981. Lalu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 memegang jabatan Pangdam 2 Bukit Barisan. Kemudian dimutasi menjadi Pangdam Siliwangi. Jabatan tersebut dipegangnya dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1985. Setelah itu kembali ditugaskan ke pos barunya sebagai Asops Kasum Abri pada tahun 1985. Pada tahun 1986, Edi dipromosikan menjadi Wakasat, kemudian 2 tahun setelah itu kembali naik jabatan. Posisi Kepala Staf Angkatan Darat pun dipercayakan kepadanya. Edi menjadi Kasat sampai tahun 1993. Di tahun yang sama, di saat masih menjabat sebagai Kasat, Edi didapuk menjadi Panglima Abri. Masih di tahun yang sama, Edi juga diangkat sebagai Menhankam. Jadi Edi Sudrajat ini, satu-satunya perwira di TNI yang pernah memegang jabatan Kasat, Panglima Abri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Belum ada lagi perwira dengan torehan karir seperti Edi Sudrajat ini. Sebagai prajurit komando, Edi Sudrajat banyak terlibat dalam operasi tempur antara lain Operasi Trikora, operasi melawan pihak Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan 30 September PKI. 2 orang putranya, yakni Iman Budiman dan Andi Gunawan mengikuti jejak Edi Sudrajat berkarir di TNI. Iman Budiman, salah satu putranya meninggal dunia saat sudah menyandang pangkat Brigjen. Sementara, Andi Gunawan, putra Edi lainnya saat ini sudah kolonel. Andi Gunawan sama seperti Edi, merupakan perwira berdarah Kopassus. Pada hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2006, Jenderal Edi Sudrajat meninggal dunia sekitar pukul 13:30 akibat gangguan paru-paru di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Adapun Faisal Tanjung lahir di Tarutung, Silindung, Tapanuli pada tanggal 17 Juni tahun 1939. Awalnya, Faisal bercita-cita jadi prajurit Angkatan Laut. Setelah lulus sekolah menengah, Faisal coba mendaftar seleksi di Akademi Angkatan Laut. Selain mendaftar ke AAL, Faisal juga mendaftar untuk seleksi Taruna Akademi Militer Nasional. Rupanya, surat panggilan dari AMN datang terlebih dahulu. Faisal pun membatalkan niatnya untuk menjadi perwira Angkatan Laut. Padahal, dari kecil cita-citanya ingin jadi prajurit Angkatan Laut. Faisal lulus dari AMN pada tahun 1961. Setelah mengikuti pendidikan komando RPKAD, Faisal langsung bertugas di Korps Baret Merah itu sebagai Komandan Kompi Tanjung Batalion 2 RPKAD. Faisal juga pernah menjadi Komandan Detasemen 41 Grup 4 RPKAD dan Komandan Karsayuda 1 Grup 4 RPKAD. Ketika ditugaskan ke Irian Barat atau Papua,
Faisal sempat dipercaya Jenderal Sarwo Edi sebagai komandan tim ekspedisi Lembah X. Setelah itu Faisal ditarik kembali ke RPKAD. Jabatan Wakil Komandan Grup 1 RPKAD atau Grup 1, para komando dipercayakan kepadanya. Pada tahun 1972, Faisal menjadi dosen Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, lalu dimutasi ke Kostrad untuk memegang posisi Kepala Staf Brigif Linut 17 Kostrad. Setelah itu dipromosikan menjadi Komandan Brigif Linut 17 Kostrad pada tahun 1976. Kemudian menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad. Setelah itu dimutasi menjadi Kepala Staf Komando Tempur Linut Kostrad. Pada tahun 1981, Faisal diangkat menjadi Pangkopur Linut Kostrad Diviv 1 Kostrad, lalu dipindahkan ke Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusenif, sebagai Komandan Pusenif. Faisal menjadi Dan Pusenif sampai tahun 1985. Di tahun yang sama, tahun 1985, Faisal diangkat jadi Pangdam 6 Tanjung Pura yang dijabatnya sampai tahun 1988. Setelah itu diangkat menjadi Komandan Seskoat. Faisal lama memegang jabatan Komandan Seskoat. Dia jadi Dan Seskoat sampai tahun 1992. Baru kemudian dipromosikan Kasum Abri. Kemudian pada tahun 1993, secara mengejutkan Faisal dipilih Presiden Soeharto sebagai Panglima ABRI. Padahal ketika itu yang disebut banyak orang yang bakal jadi Panglima ABRI adalah Jenderal Wismoyo Aris Munandar. Kasat saat itu, Faisal jadi Panglima ABRI sampai tahun 1998 sebelum akhirnya digantikan Jenderal Wiranto. Faisal sempat jadi Menko Polkam dalam Kabinet Pembangunan 7. Kemudian di era Habibie jadi Presiden. Faisal masih dipercaya sebagai Menko Polkam. Jabatan Menko Polkam dipegang Faisal sampai tanggal 20 Oktober tahun 1999. Pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2013, Faisal Tanjung meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.